Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Matias Putra. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu kalau teman-teman mau jadi trader profesional. Cuan, mau apa lagi? Mau profit konsisten? Subscribe, tanya di komen, atau di share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan secara gratis teman-teman. Oke? Baik. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberikan analisa setiap minggu berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan atau sudah share di video-video saya di channel. Jadi silakan nanti bisa klik di link atas atau di akhir daripada video ini, teman-teman silakan klik belajar di situ. Dan setelah itu berdasarkan ilmu yang saya ajarkan itu, supaya tidak hanya teman-teman hanya mengerti saja teori, namun kita akan praktekkan berdasarkan analisis. Khusus saya mau memberikan analisis untuk gold atau emas secara mingguan. Jadi video ini akan selalu saya kasihkan, teman-teman bisa lihat setiap hari minggu untuk menganalisa harga gold minggu besok, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat ke depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi setiap minggu teman-teman boleh saksikan. Saya akan memberikan analisa berdasarkan teknikal yang sudah saya ajarkan lewat channel lewat video-video dalam channel saya maksudnya ini. Oke. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini dan nonton video ini sampai habis, karena setelah ini kita akan memberikan analisa untuk gold berdasarkan ilmu yang seperti tadi yang sudah saya ajarkan. Oke teman-teman, kita praktekkan langsung sekarang ya. Kita akan analisa gold dan teman-teman nanti bisa melakukan trading berdasarkan analisa ini kalau teman-teman misalnya merasa masuk akal apa yang saya sampaikan. Oke. Dan teman-teman pada prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman jangan langsung percaya apa yang saya lakukan nanti analisa ini, karena kita menurut teman-teman harus pertimbangkan masuk akal nggak, ya, bener nggak. Nah itu sebabnya perlu diketahui bahwa tidak ada yang analisa 100% sempurna, tidak ada. Tetapi nanti kita akan lihat kalau kita gagal, kita antisipasinya bagaimana begitu. Oke, mari sekarang kita akan saksikan ke video analisa saya secara langsung. Oke, mari kita kembali ke laptop. Halo, sahabat trader. Ada teman-teman, gimana hasil tradingnya sepanjang minggu kemarin? Semoga menarik ya. Oke teman-teman, kita akan kembali melihat emas atau gold atau XAA USD. Jadi teman-teman pendatang baru, jangan lupa subscribe supaya Anda bisa hampir tiap hari dapatkan pelajaran-pelajaran berarti bagi hidupmu ya. Dan diklik lonceng supaya dapatkan notifikasi. Mau bertanya, welcome ya. Oke, jadi kemudian untuk pendatang baru, teman-teman di dunia pendatang baru, di dunia trading, jangan lupa memakai akun demo dulu ya. Jangan langsung pakai uang real, karena trading itu cukup
bahkan sangat berbahaya ya, apalagi baru pemula ya. Pakai uang demo dulu, dan link demo ada di dalam deskripsi ini. Kemudian teman-teman yang mau belajar price action secara advance ya, teman-teman bisa hubungi saya, karena tiap bulan saya ada buka baik online maupun offline untuk workshopnya ya. Apalagi pesan-pesan, jangan sering keluar rumah, situasi cukup genting saat ini ya. Belajarlah trading di rumah dan bisa mencari income lewat trading di dalam rumah. Oke teman-teman, baik. Kabar menariknya, kalau teman-teman mau belajar, saya ini bisa trading di rumah dari nol sampai bisa melakukan trading. Itu saya ada paket video, ada 11 video itu ya, teman-teman bisa belajar sendiri di sana. Jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel saya, teman-teman hanya mengganti biaya rekamnya saja. Itu juga teman-teman bisa lihat dulu videonya, ada di penjelasan videonya, ada di dalam deskripsi ini juga ya. Oke. Baik, kita akan memulai melihat emas. Nah, melihat emas teman-teman, korelasinya kita selalu melihat DXY ya. Apa itu DXY? Ini indeks US dollar. Right, kita akan memulai melihat. Teman-teman, kalau kita melihat emas dalam 2-3 hari terakhir ini ya, itu drop terus. Betul kan ya? Saya kemarin ditanya kenapa ini bisa begini, bisa drop terus. Ya bisa saja. Oke. Baik, kita melihat kenapa. Teman-teman, kalau kita melihat bahwa pertama kita cerita dulu ini DXY. Saya tidak salah itu ya, berapa hari yang lalu saya selalu bicara bahwa DXY itu, di indeks dolar itu sudah sangat dasar ya. Kalau kita lihat week ini, dia sudah sangat dasar di support kan ya. Jadi biasa kalau sudah sangat dasar di support, yang terjadi dia akan berusaha untuk naik kembali. Oke. Kalau dia naik kembali, maka emas akan turun kan, lawan dia kan. Oke ya, sekarang kita balik ke emas. Saya bilang berhati-hatilah. Kita lihat ya. Oke. Alasan kedua, seperti saya selalu katakan bahwa emas itu sangat rentan, karena di safe haven itu sangat rentan dengan namanya berita fundamental. Secara advance seperti apa berita fundamental? Teman-teman kemarin advance, teman-teman harus belajar di kelas workshop saya ya, baik online maupun offline. Oke. Kemudian secara teknikal kita lihat ya, kemarin ditanya teman-teman kan, saya kan ada video, masih ingat ya, seingat saya masih belum begitu lama, 1-2 minggu lalu saya berbicara tentang pola candle, tentang double top, ingat? Kenapa dia turun? Pertama coba lihat, saya juga ada video tentang support resistance kan teman-teman. Nah, silakan tonton video tuh. Dia itu naik, itu kan ketemu resistance, dan kedua muncul double top kan, maka dia turun kan. One top, ini dia. Two top. Ini dia kan. Jadi menjadi one top, two top digabung jadi double top kan ya.
menjadi pola. Double top. Ya kan? Nah, sampai situ turun. Jadi kemarin saya sell di sini, dia turun, tapi saya sudah ambil target di sini ya. Kita lihat target di sini. 5.800-an pips itu ya. Nah, teman-teman hitung sendiri. Oke. Nah, itu jawab ya yang bertanya di komen itu ya, kenapa saya buy? Ya, itu makanya mau perhatikan pola candle, teman-teman masih banyak belajar ya. Nonton semua video yang saya. Kalau masih mau secara skill advance ya, silahkan hubungi saya di deskripsi, ada WhatsApp saya, ada website saya ya. Teman-teman bisa kontak saya di sana kalau mau belajar secara advance. Oke. Sekarang kita mau lihat apa langkahnya. Kemudian ketemu pola candle, ketemu metode technical candle, terus ketemu laporan non-farm payroll semalam Jumat, yaitu menyatakan tenaga kerja Amerika secara itu cukup baik ya. Itu cukup baik, tidak terlalu jelek-jelek amat ya, perkiraannya cukup jelek tetapi malah enggak, sehingga itu menyebabkan indeks dolarnya Amerika menguat ya. Oke, kalau dia menguat maka yang lain pada turun tuh kan ya. Oke ya. Ya, menyebabkan ini menguat. Kita balik lagi sini. Oke. Teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman terus memperhatikan saya punya video yang trendline, itu banyak menyatakan dia akan koreksi ya. Kalau kita gambar trendline pun ya kan, ingat enggak, jebol trendline kita sell ya, dia akan turun ya. Nah, lihatlah video-video, rajin-rajin lah buka channel saya ini. Oke. Baik, sekarang kita melihat apa yang menjadi trading plan minggu besok. Dia sudah kena double top, dia sudah kena ini ya, tetap ya. Sekarang kita akan melihat. Oh ya, belum lagi ya yang menyebabkan mendorong dia turun semua bersamaan itu vaksin kan sudah mulai dilaksanakan ya. Baik, kita lihat daily dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat apakah gelombang ini berakhir gitu ya untuk sementara ini ya. Kalau kita lihat gelombang LWF juga ada di dalam video saya, teman-teman bisa belajar. Ini gelombang 1 kan ya. Gelombang 2. Gelombang 3. Kita lihat apakah ini. Nah, gelombang 4. Kita mau lihat apakah Elliott Wave ini jadi gitu loh. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya Senin besok dia drop ini, maka gelombang Elliott Wave ini gagal. Yang terjadi dia akan lanjutkan turun. Oke. Nah, sekarang kita melihat di H4. Kita akan melihat trading plan. Secara trend line dia sudah jebol. Oke. Tapi
dia kena support ini, dia naik kan. Oke, itu kan naik Jumat kemarin. Nah, kita mau lihat ya. Kita bicara skenario nih sekarang nih. Oke. Jadi kalau besok dia ini, kalau saya ya, pertama saya akan melakukan sell. Untuk persiapan pertama, saya akan sell di mana, teman-teman? Saya akan sell ketika dia kena balik ke sini. Kalau besok ini dia lanjut naik sampai ke kena ini misalnya. Nah, saya akan sell di sekitar sini. Sell di 1908.897. Tentu kita harus stop loss. Ingat ya teman-teman, selalu pakai stop loss. Saya bilang kemarin ada yang tanya, waduh saya udah kena drawdown banyak, gimana? Jadi ya itu karena tidak ada stop loss kali ya. Kalau kita stop loss kita langsung pusing, kan tidak ada analisa yang 100% teman-teman. Ingat itu ya, berhati-hati. Kalau sempurna, teman-teman udah dilarang trading kali ya, atau teman-teman sudah dipanggil oleh Presiden Amerika untuk jadi bank sentral, gubernur bank sentral di Amerika The Fed sana tuh. Orang gubernur bank sentral The Fed aja itu sering kali salah perhitungan, maka ekonomi Amerika hancur kan. Jadi jangan pernah mencari namanya cawan suci, holy grail ya di dalam dunia trading, tidak ada. Oleh sebab itu kita boleh loss dan boleh profit ya. Seorang trader tingkat dunia dia mengatakan trading tidak berbicara tidak ada loss dan tidak ada profit, tetapi trading berbicara kalau kamu lossnya berapa, kalau kamu profitnya berapa, itu yang penting ya. Nah itu teman-teman nanti mau belajar secara secara benar, teman-teman mesti ikut kelas workshop ya. Ini target 1, kemudian target 2 di sini. Ini skenario pertama teman-teman. Ini saya kecilin ya. Skenario pertama, kalau besok dia mulai naik, kan kita sudah nggak keburu buy. Ini skenario pertama adalah sell, saya tulis ya. Sell. Di ini ya, angka 1908.897 atau 900 something lah ya. Jadi nggak perlu pas-pasan, boleh dibulatin ke atas, boleh bulatin ke bawah. Nih, batasi resiko dengan stop loss kalau dia salah arah ya. Terus kalau stop loss dia baru ini turun, ya jangan disesalin apa yang sudah kita lakukan, karena kesempatan akan selalu berulang di dalam dunia trading. Terus kemudian kita TP1. TP1 di sini, di mana itu stop lossnya 19.27.660 ya. 1886076. Jadi kalau teman-teman punya trading plan yang jelas, money management yang jelas, teman-teman tenang aja kan. Trading itu, kalau trading itu di kelas saya ajarkan, kalau Anda masuk posisi Anda tidak dikduk, itu berarti Anda sudah tidak sesuai SOP ya. Anda trading plan Anda udah nggak jelas itu. TP2 di 18.5569. Oke.
Skenario pertama ya, teman-teman. Terus sekarang kita lihat skenario kedua. Kalau dia turun dari sini, andai kata besok Senin dia jebol ini, oke, boleh buy nggak? Boleh teman-teman ya. Sebetulnya kita kalau seperti saya bilang bahwa menjelang sampai ke Imlek, emas akan cenderung balik ke arah naik ya. Karena kenapa? Imlek itu di Cina biasanya memborong emas. Biasalah kayak kita di sini waktu Idul Fitri ya, Lebaran. Oke. Saya akan, kalau dia turun lagi, saya akan menjaga buy di mana? Oke, saya akan jaga buy di sekitar di sini. Ada support kan teman-teman ya. Saya akan buy di sini. Nanti teman-teman yang tanya lagi alasan buy apa? Ada support di wilayah sini ya. Jadi kalau istilah, kalau kita di kelas workshop Buy Asian Advance, itu kita melihat di sini ada wilayah demand, zona demand. Mau masalah itu tidak saya ini ya, karena itu agak rumit. Teman-teman harus lewat workshop itu baru bisa saya ajarkan. Oke. Ini ada zona demand. Zona demand itu adalah di mana itu para big boys, pemain besar itu akan mengambil action di situ. Oke. Silakan teman-teman mau belajar masalah supply demand, teman-teman harus belajar di kelas workshop saya. Karena itu sangat rumit. Nggak bisa sekilas hanya di sini ya. Itu butuh berhari-hari belajarnya. Oke. Jadi secara sederhana saya ngomong kasih tahu teman-teman belajar itulah super resisten dulu aja di sini ya. Oke. Kita buy di situ 1778.486, 1751.897. Nah, seperti supply demand. Jadi kemarin itu secara pola ini kan sebetulnya secara supply demand kita juga ada, sebenarnya saya masuk berdasarkan supply kemarin ya, maka ketemu dia sentuh dikit harga langsung drop. Oke, itulah kekuatan precision dalam konsep supply demand. Oke. Teman-teman jangan berkecil hati kalau tidak sempat belajar workshop supply demand saya, teman-teman ya. Sementara pakai ilmu saya yang ada itu kan sudah powerful ya. Support resistant, pola candle gitu kan. Oke. Oh ya, kalau teman-teman mengambil paket video saya, di situ ada sekilas ya, saya ajarin supply demand konsep di situ. Tapi sekilas ya. XL di sini 1753.897. Kemudian TP-nya TP1 ya. Ingat TP1 patokan apa? Teman-teman, saya selalu mengatakan kita TP1 satu-satu dulu untuk apa? Menghilangkan resiko dulu. Kalau TP1, nah baru menuju TP2. TP2 di sini. Oke. Jadi kita buy. Buy di sini. XL. TP1 ini berapa ini ya, 1810400 TP1 ya. Ini stopnya 1753.900 boleh ya. Kemudian TP2 1753.900
DP2 itu 1872.134. Oke. Oke. Nah, kenapa buy di sini juga memiliki potensi besar, teman-teman lihat ya. Selain situ mengandung demand zone ya, supply demand, konsep supply demand. Kemudian teman-teman juga lihat bahwa ini sebenarnya berdasarkan stokastik, harga sudah sangat di dasar kan. Oke ya, jadi ini peluang naiknya cukup tinggi kalau dia sampai di wilayah angka ini. Oke teman-teman, jadi sementara itu yang trading plan saya untuk minggu depan. Silakan teman-teman merasa masuk akal. Kalau tidak, ya teman-teman tentu punya trading plan tersendiri. Oke ya. Sampai ketemu. Semoga bisa membantu, dan harapannya adalah kita bisa make money untuk minggu depan atas trading gold. Salam profit. Sampai jumpa di video berikutnya.